Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tips menggambar diagram gaya. Oke, ini menarik banget ya. Jadi untuk bisa menggambarkan diagram gaya dengan benar itu ada beberapa langkah nih ya. Sebenarnya cuma 2. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu koordinat referensi. Nah, koordinat referensi ini usahakan searah ya. Searah dengan gerak benda. Nah, ini penting banget nih benda teman-teman ya. Oke, cara dengan gerak benda. Kemudian yang kedua, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ini dalam kurung masing-masing benda ya. Masing-masing benda. Nah, ada gaya berat yang sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian gaya gesek, gaya normal, dan gaya tegangan tali. Oke, langsung aja kita cekidot ke contoh nomor 1. Nah, misalkan seperti begini ya teman-teman. Jadi kasusnya itu kita punya ada benda M1, M2, terus yang segitiga warna hijau ini ceritanya dia bisa bergerak nih teman-teman. Jadi ini adalah permukaan lantai yang bagian sini ya. Nah, dia punya massa M besar gitu. Jadi ceritanya kalau M2 ini ya, misalkan kita ambil kasus M2 itu M1 itu lebih besar daripada M2 ya. Berarti kan otomatis sistem ini akan geraknya ke sini ya. Ini misalkan percepatan A1, jadi M1 akan bergerak ke bawah. Nah, kalau bendanya bergerak ke bawah berarti si M besar ini akan bergerak ke sini gitu ya. Ini saya sebut sebagai AM besar gitu. Nah, kita akan gambarkan bagaimana diagram gayanya. Oke. Jadi yang pertama kita buat dulu sistem koordinat. Untuk benda M1 ini kan sistem koordinatnya bentuknya begini yang cocok ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tinggal kita tuliskan. Jadi di sini ada sebentar saya pakai warna putih ya. Ini ada, kita cek deh, ada gaya berat. Ini ya, gaya-gaya yang di atas ini ya. Gaya berat ada. Oke, ini berarti ada W1. Oke, kemudian ada gaya gesek, nggak ada ya di sini karena tidak bersentuhan. Kemudian gaya normal juga tidak ada. Kemudian gaya tegangan tali, oke, ini ada nih ya. Kita sebut namanya adalah T. Oke, jadi 2 gaya inilah yang bekerja pada M1. Oke, nah ini tadi kan di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa gaya tegangan tali itu ke segala arah ya. Berarti kalau gitu ini bisa digambarin T-nya juga ke sini ada ya. Yang kita sebut namanya T. Oke, sudah. Kita lanjut ke benda 2. Apa saja gaya yang bekerja pada benda 2 gitu. Ini udah otomatis. Jadi kalau misalkan ini bendanya bergerak ke sini, otomatis si M2 akan ketarik ke sana ya, ke sini arahnya. Nah, apa yang menariknya? Menariknya adalah tegangan tali. Karena talinya masih sama, jadi kita kasih T gitu ya. Besarnya sama-sama T. Kemudian di sini juga ada gaya berat. Ada, oke. Dari pusat massa ya. Ini pusat massanya, berarti gaya beratnya adalah ke sini. Oh, sorry, gambarnya miring-miring ke sini ya. Set. Oke. Ini adalah W2. Oke, teman-teman, sebentar ya saya naikin ke atas. Nah, W2. Kemudian adakah gaya normal? Ada ya. Antara M2 dengan M besar. Ini misalkan saya sebut di sini. Oh, sorry. Ini dia. Set. Oke ya. Oh iya, saya lupa teman-teman. Ini kita harus gambarin koordinatnya ya, sistem koordinatnya. Ini begini sistem koordinatnya. Nah, gitu ya. Gitu. Berarti kan nanti si W2 harus kita proyeksikan ke sumbu koordinat kita, gitu ya. Oke, balik lagi. Ini berarti adalah normal N2. Nah, kemudian N2 yang kita gambar ke atas ini adalah gaya yang bekerja pada si M2. Nah, apakah ada gaya normal yang juga bekerja pada M ini, M besar ini? Ada ya, yaitu N2 juga gitu ya. Jadi kalau digambarin, sorry ini harusnya gambarnya jangan panjang-panjang. Sebentar ya, jadi ini saya hapus dulu biar nggak kepanjangan panjang gambarnya. Jadi ini misalkan adalah N2 di sini ya. Nah, ini adalah N2.
Nah, maka ini juga ada N2 yang dialami oleh si N besar ya, N2. Oke. Terus kemudian kita tinjau si M besar. M besar juga dia mengalami gaya. Jadi karena ini bergeraknya ke sini, maka dia kecenderungan bergerak ke sana ya, A-nya. Untuk yang segitiga warna hijau, maka kalau gitu di sini pasti ada gaya gesek ya. Kita sebut sebagai F untuk M besar. Kemudian dari titik pusat masanya juga ada gaya berat ya. W untuk M besar. Oke, itu ya teman-teman. Nah, karena di sini kita gambar sistem koordinat ya untuk yang benda 2 ya. Ini garisnya begini. Oke, maka gaya yang tidak sesuai dengan arah dari sistem koordinat ini harus kita proyeksikan. Nah, di sini adalah si W2. W2 tidak sesuai ya. Jadi kita proyeksikan W2 ke sini gitu ya. Nanti kita cari ini besarnya berapa. Pakai warna hijau ya. Biru aja ya, biru, sorry. Nah, ini misalkan ini ya. Ini adalah proyeksi dari W2 yang ke arah sini, kemudian proyeksi ke sini. Nah, ini ya. Ini yang warna biru ini. Nah, ini kan ada sudut ini theta ya. Theta itu dibentuk antara sudut datar sama sudut miring yang ini. Yang hijau yang miring ini itu kan sama dengan yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau gitu kita gambarin aja deh sudut mendatar di sini ya, biar sama gitu. Nah, ini kan theta nih. Theta ya, ini sama dengan ini. Jadi kalau ini misalkan siku-sikunya 90, misalkan ambil contoh aja deh. Misalkan tetanya 30 derajat ya. Misal ya. Misal theta sama dengan 30 derajat. Karena ini 90 teman-teman. Sini 30. Maka yang bagian sini berapa? Ya 90 kurang 30. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Nah kita lihat ini tadi 90. Ini 30. Maka yang ini adalah. Ini 90 derajat. Ini tadi 60 nilainya ya. Sudut yang ini 60. Maka yang ini berapa? Ya 90 kurangi 60, maka ini adalah jawabannya 30. 30 itu adalah theta. Berarti ini adalah theta di sini ya. Berarti kalau yang bagian depannya ini adalah W sin theta, sementara yang bagian sini itu adalah W cos theta. Oke, teman-teman. Itu untuk contoh yang bagian 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang bagian 2. Nah, ini ceritanya ada dua benda ya yang didempet seperti begini. Oke, kita pertama buat ini kan pasti bendanya cenderung bergerak ke sini ya. Karena ini gravitasinya di bawah sini, ya ini gravitasinya. Maka sumbu koordinat kita begini. Oke, buat juga begini, buat juga begini. Nah, udah. Pertama kita cek dulu gaya berat, ada M1, yes, tentu pasti ada gaya berat. Ini kita sebut namanya W1, ini kita sebut namanya W2. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, karena ini sudutnya alfa ya, berarti kalau gitu di gambar ini kan, ini kita buat begini ya, datar. Ini juga datar begini. Karena alfa itu kan sudut yang ini ya. Berarti kalau di gambar ini, alfanya itu yang bagian ini ya teman-teman ya. Alfa ini juga sama alfa yang ini ya. Dari sini ke sini, ini alfa, ini juga sama alfa. Oke. Nah, berarti kalau gitu W-nya kita proyeksikan dulu ya. Berarti kan alfanya sama dengan ini. Jadi kalau misalkan ambil kita ini alfa 30, ya ini 30, ini siku-siku berarti ini 60. Ini siku-siku 90 kurangi 60 adalah 30. Berarti ini adalah alfa ya. Yang ini alfa sudutnya, ini juga sama alfa. Oke. Berarti kalau gitu proyeksi yang bagian sini, nah yang ini adalah W cos ya, W1 cos alfa. Yang bagian sini kita proyeksikan, berarti yang ini ya, ini adalah W1 sin alfa. Nah, W2 juga sama, kita proyeksikan ke bagian sini. Nah, berarti kita dapatkan ini adalah W2 cos alfa, kemudian kita proyeksikan ke sini juga. Nah, kita dapat yang ini ya. Berarti W2 sin alfa.
gitu ya. Waduh, ini gambarnya jadi ribet ya. Saya buat gambar baru aja ya. Jadi misalkan kita tinjau untuk yang benda 1 gitu ya. Kalau digambarin, ini benda miringnya begini. Oke, ini M1-nya ada di sini ya. Oke, ini saya buat aja di sini teman-teman ya. Jadi tadi ini adalah yang bagian sini. Ini adalah W1 sin alfa. Terus yang bagian sini ya W1 cos alfa. Oke, terus kemudian karena dia kan tadi ini kecenderungan geraknya ke sini, ke bawah sini ya, maka ini ada gaya gesek di sini. Kita sebut namanya F ges ya, atau F1 ya. F1, aku pakai warna yang beda. Ini ya, F1. Nah, kemudian ada juga gaya normal teman-teman di sini ya. Nanti kita gambarkan gaya normalnya. Ini ya gaya normalnya. Ups. Di sini ya adalah N1. Oke. Nah, kemudian di bagian sini atau di bagian sini teman-teman, ini kan bersentuhan antara M1 dan M2. Berarti kalau gitu ada gaya kontak ya, atau ada gaya normal. Nah, pada benda 1 ya, pada benda 1 itu mendapatkan gaya normal ya. Jadi saya gambarin arahnya ke sini karena dia kedorong ke sini kan. Ini adalah N pada 1 oleh 2 gitu ya, N12. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita selesaikan untuk yang gaya pada benda 2. Gambarin lagi, teman-teman. Ini dia bentuknya. Siap. Kemudian ini adalah M2 di sini. Nah, ini ya M2. Juga sama. Tadi ada titik pusat masanya. Berarti yang ke sini adalah W2 ya. W2 sin alfa. Yang ke sini adalah W1 cos alfa sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Kemudian antara M2 dengan bidang yang warna hijau ini ada gaya normal juga. Berarti kita gambarkan ke sini ya gaya normalnya. Oke, ke sini ya gaya normalnya. Ya, sorry, gambarnya harusnya lurus ya. N2. Nah, kemudian karena dia cenderung bergerak ke sini ya, maka ada gaya gesek nih teman-teman di sini ya. F2 kita sebutnya. Oke. Terus yang terakhir, karena M2 itu bersentuhan dengan M1 di bagian sini, ya maka M2 akan merasa kedorong gitu. Bersentuhan ya. Jadi arahnya itu adalah ke sini. Saya gambarin gini ya. Ini adalah normal pada 2 oleh 1. Kalau yang ini normal pada 1 oleh 2. Oke, gitu teman-teman cara menggambar diagram gaya. Semoga 2 contoh ini bisa membantu. Nanti pada soal selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan dinamika. Oke, sampai ketemu lagi.